Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengumandangkan azan dengan irama yang tinggi atau nada yang tinggi, suara yang lantang. Jadi ada beberapa trik ya teman-teman dalam mengumandangkan azan supaya azan kita itu maksimal dan terdengar enak gitu. Ya, yang pertama hilangkan grogi. Nah, grogi ini ya seiring dengan teman-teman sering azan, jadi grogi ini akan hilang. Tapi kalau teman-teman yang nggak pernah azan, tahu-tahu azan, ya grogi. Nah, seperti itu. Nanti pindah ke masjid yang lain, grogi lagi. Akhirnya teman-teman mengumandangkan azan yang pada akhirnya teman-teman grogi dan terburu-buru dan tidak maksimal. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah pertama hilangkan grogi. Cara menghilangkan grogi adalah perbanyak jam tayang atau perbanyak teman-teman itu azan di masjid. Supaya apa? Supaya teman-teman membiasakan ya, membiasakan azan di depan orang, membiasakan azan di masjid orang lain, seperti itu. Dan itu butuh konsistensi dalam azan. Nah, jadi konsisten aja azan ya, setiap hari azan, nanti juga lama-kelamaan akan hilang groginya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cara pengambilan nafas. Nah, ini banyak teman-teman yang bertanya, gimana sih cara mengambil nafas? Sebenarnya cara mengambil nafas seseorang itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan nafas dada, ada yang menggunakan nafas perut, atau ada yang menggunakan nafas dada, kadang-kadang nafas perut. Tapi dia nggak tahu dia menggunakan nafas dada atau nafas perut. Nah, seperti itu. Intinya adalah ya sebisa teman-teman aja. Yang penting nafasnya kuat, dihemat-hemat, dan keluarnya itu secara perlahan. Ya, saya yakin kok semuanya mungkin bisa ya azan. Tapi dia nggak tahu ini sebenarnya saya menggunakan napas dada atau napas perut. Nah, seperti itu kan. Nah kalau memang seperti itu, nah perhatikan teman-teman ya. Kalau napas dada itu, jadi yang digunakan adalah dada. Contoh seperti ini. Cara pengambilan napas gini. Nah, ini yang digunakan adalah nada dada. Karena apa? Ya, bahunya diangkat. Tapi kalau ketika menggunakan napas perut, biasanya seperti ini. Jadi bahunya itu nggak diangkat, tarik napas melalui hidung, ya pakai hidung. Ditahan di perut. Nah, ini saya menggunakan nafas perut. Nah, seperti itu. Tapi kalau seperti ini, saya menggunakan nafas dada. Artinya, kalau nafas dada itu agak sedikit plong, tapi kalau nafas perut itu agak sedikit ditahan. Nah, masing-masing punya keunggulan dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, seperti itu ya. Kelebihannya, nafas dada itu memudahkan gitu. Mudah aja gitu kan kalau nafas dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mudah keluarnya. Tapi kalau napas perut itu, nah tapi kekurangan napas dada itu biasanya nggak tahan lama. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya napas perut. Napas perut kelebihannya ketika ambil napas perut, nah itu keluarnya itu atau bertahan lama. Napas perut itu tahan lama ya, artinya lebih panjang dia karena menggunakan napas perut. Tapi kekurangannya atuh teman-teman itu jarang yang bisa. Nggak semua orang bisa seperti itu. Harus latihan khusus. Nah, maka di sini teman-teman dituntut untuk sering-sering latihan, untuk sering-sering praktek. Latihan dan prakteknya di mana? Salah satunya di channel ini ya, Adzan Story. Nah, seperti itu. Insya Allah di channel ini mempermudah teman-teman dalam belajar azan dan praktek azan. Insya Allah saya akan bimbing sampai teman-teman itu bisa. Kalau perlu di-download aja videonya dan teman-teman pelajari ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, seperti itu. Setelah itu, teman-teman juga harus mengatur. Nah, ini mengatur tubuh ya ketika adzan, posisinya harus enak, mic-nya juga harus enak. Biasanya kalau suaranya bagus tapi mic-nya jelek, itu juga pengaruh. Tapi kalau suaranya nggak seberapa bagus tapi mic-nya bagus, nah insya Allah tuh dia nyaman, enak. Dan ini nggak selamanya kita temukan seperti itu ya, karena di masing-masing masjid itu berbeda-beda ya. Kalau masjidnya mahal atau mewah pasti mic-nya bagus, tapi kalau masjidnya sederhana ya namanya juga sederhana, apa adanya. Jadi kita dituntut untuk menyesuaikan mic. Nah, ini yang repot. Nah, tapi ketika teman-teman punya dasar adzan yang bagus, insya Allah mau mic-nya jelek mau mic-nya bagus tetap bagus. Nah, dan tetap konsentrasi, ini yang terpenting. Konsentrasi. Cara mengatur mic, cara berdiri di depan mic seperti itu, cara posisi mic bagaimana, apakah seperti ini, apakah seperti ini, apakah seperti ini juga pengaruh ya.
Jadi teman-teman itu harus memposisikan badan kita itu senyaman mungkin, ya, sehingga kita akan pede azan. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman, wah banyak orang nih, jadi harus bagaimana ya? Gampang sebenarnya. Teman-teman tutup telinga, seperti itu, agak sedikit di seperti ini, ditutup. Jadi teman-teman nggak bisa ngelihat ke kanan, nggak bisa ngelihat ke kiri. Jadi fokus ke azan. Akhirnya teman-teman nggak ngerasa, oh nggak ada orang. Anggap aja nggak ada orang. Seperti itu, ya. Itu baru tiga cara ya. Nah, yang keempat ini perlu latihan. Jadi teman-teman itu memang harus perlu latihan, ya. Sebelum adzan, teman-teman itu harus banyak-banyak latihan. Nggak salah, kita kan laki-laki nih. Nggak salah kalau kita teriak-teriak sambil naik motor, sepedahan gitu ya. Bagus juga tuh sepedaan sambil ngegoes, sambil teman-teman itu adzan. Itu memperpanjang suara seperti itu. Atau lari-lari teman-teman adzan, atau ke pantai teman-teman sambil adzan. Nggak salah karena kita laki-laki seperti itu, ya, belajar adzan. Saya bukan muadzin, ngapain belajar adzan? Jangan sangka, jangan salah ya. Siapa tahu teman-teman nanti ketika jalan-jalan masjid kosong, teman-teman nanti adzan pede. Nah, seperti itu. Adzan itu syiar ya. Jadi pergunakan syiar itu dengan sebaik mungkin. Ya, salah satunya dengan banyak-banyak belajar. Nah, yang terpenting nih, yang terakhir, cara mengumandangkan adzan yang panjang, lantang, ya, itu tidak bisa diraih secara instan atau langsung gitu aja, nggak bisa. Harus ada belajar. Maka dari itu, teman-teman harus melatih. Kita tadi, latihan. Intinya latihan. Latihannya dengan apa? Dengan adzan nafas panjang. Kalau teman-teman pengen nafasnya panjang, adzannya panjang, ya latihan nafas panjang. Latihan adzan yang panjang. Latihan adzan yang panjang. Wah, nggak bisa. Bagaimana ini? Dilatih ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Nah, saya jadi muadzin itu sekitar sudah 17 tahun ya. Mengumandangkan adzan saya sudah 17 tahunan. Seperti itu. Saya mulai adzan itu kelas 2 SMP kalau nggak salah. Ya, sekarang umur saya 32 dan alhamdulillah umur ya sekitar 17 tahun saya mengumandangkan adzan. Dan dulu saya nggak bisa adzan, tapi terus lama-kelamaan karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi rutinitas, akhirnya adzannya yang tadinya buruk gitu ya, tadinya nggak bisa, salah-salah lafaznya, nadanya juga salah-salah, nadanya keputus-putus, terus itu panjang pendeknya nggak bagus, nadanya nggak bagus, nggak beraturan. Akhirnya terus lama-kelamaan banyak yang ngingetin, banyak yang ngajarin, banyak karena kita banyak pengalaman adzan terus, akhirnya ya bukan yang terbaik, tapi masih berusaha menjadi baik. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah ketika teman-teman mau mempunyai napas panjang, teratur, terus itu nggak seret gitu ya ketika adzan dan suaranya bagus, ya perbanyak latihan dengan nada dan nafas yang panjang. Contoh adzan Mekah. Nah, adzan Mekah ini salah satu inspirasi saya ketika belajar adzan nafas panjang. Dulu saya nggak sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu adzan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu inspirasi saya belajar adzan dengan nafas panjang. Pokoknya gimana caranya saya harus bisa adzan Mekah. Jadi teman-teman juga harus pilih adzan mana yang harus dipelajari dan adzan mana yang bakal teman-teman itu jadikan patokan dalam belajar. Dan ketika teman-teman belajar adzan Mekah, jangan memutar adzan yang lain. Karena apa? Karena akan memperkeruh masalah seperti itu. Atau karena akan membuyarkan konsentrasi teman-teman dalam belajar adzan. Jadi kalau teman-teman mau bisa adzan panjang, punya suaranya bagus dan lantang, teman-teman harus pilih satu nada adzan. Yang mana nada adzan itu jangan ganti-ganti sebelum teman-teman itu bisa. Nah, seperti itu ya. Sebelum teman-teman bisa. Nah, tips ini mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran penting bagi teman-teman ya di dalam mempelajari
atau melatih suara supaya suara kita itu panjang, bagus, lantang, dan bisa adzan di masjid. Intinya seperti itu, ya. Dan tak kalah penting nih teman-teman nih, ya berdoa tentunya. Setelah sebelum kita usaha, kita berdoa dulu, ya. Ketika kita udah berdoa nih, ya kita usaha latihan gitu kan, tanya-tanya sama teman-teman yang suaranya bagus, seperti itu. Praktek. Nah, seperti itu. Doa, usaha, ya, ikhtiar, dan tawakal. Nah, setelah semuanya sudah dilalui semua, ya tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan ini semua waktunya nggak sebentar ya teman-teman, waktunya panjang. Belajar itu waktunya panjang. Jadi teman-teman jangan dulu komentar, jangan dulu mengeluh, kok saya sudah latihan tapi saya nggak pernah bisa, seperti itu. Hey, tanya dulu berapa lama kita latihan. Kalau masih sebulan 2 bulan bukan latihan namanya, itu hanya nama uji coba. Tapi kalau yang namanya belajar itu dari awal sampai terus bertahun-tahun tuh belajar. Sekarang pun saya masih belajar, masih banyak belajar, masih banyak nada-nada yang harus saya pelajari, seperti itu. Karena saya senang seperti itu, ya udah mengalir aja. Jadi teman-teman ketika belajar, jadikan belajar ini sebuah keharusan atau senang gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan dalam teman-teman belajar adzan, nafas panjang, ya, atau dalam teman-teman ingin melatih suara panjang, ya, suaranya lembut dan suaranya lantang. Ya, terakhir, kita akan coba untuk mempraktekkan beberapa adzan yang mungkin sulit teman-teman itu untuk mempelajari. Salah satunya adzan Mekah, adzan Kurdi, dan adzan-adzan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke adzan Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu harus membutuhkan konsentrasi, ya, belajar yang lama, dan juga masih banyak yang lainnya. Seperti itu. Sama seperti adzan Kurdi, ya, banyak cengkoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu, ya. Dan adzan-adzan yang lainnya yang panjang dan memerlukan cengkok yang banyak. Itu semua bisa teman-teman raih atau bisa teman-teman praktekkan dengan teman-teman banyak belajar. Sekian dari saya, mudah-mudahan penjelasan ini membuka, ya, mindset teman-teman bahwasanya belajar adzan itu mudah asalkan kita mau istiqomah dan terus berlatih. Dan tentunya pantengin terus channel ini sampai teman-teman tuh bisa adzan. Silahkan ditulis di kolom komentar bagi yang suka video ini. Terus itu like, lalu share, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.